La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thummal awliya wa syuhada'i wa salihin wal ulama lil alimin wal jami'ul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al kirami syai'un lillahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqona bil him waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita dapat masih berkumpul di majelis taklim kita, yaitu Majelis Taklim Riyadul Jannah, dalam rangka pengajian rutin kita, yaitu membaca daripada kitab Darun Nafis. Mudah-mudahan dengan berkat majelis kita ini Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa guru-guru yang melajari kita, dosa jiran tetangga kita, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian, dan dikabulkan hajat kita beretaan, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan Allah jadikan kita bertaat istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam ibadah kepada Allah, istiqamah dalam bermajelis. Allah hindarkan kita daripada sifat malas dan kulir. Dan mudah-mudahan apabila di antara keluarga kita, di antara guru-guru kita, di antara orang tua kita, di antara kerabat kita yang ada masih sakit atau garing, maka mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit mereka. Allah angkat penyakit mereka, ya Allah. Jadikan mereka sabaratan, sehat wal afiat untuk beribadah kepada Engkau, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan berkat salawat kepada Nabi kita sabaretaan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada halaman 72 ya, kalau kitab Darun Nafis. Kita baca mulai yang paling atas ya kalau. Dan apabila adalah hak Allah Ta'ala, qala mu'alif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dan apabila adalah hak Allah Ta'ala itu waqayah bagi hamba pada suatu wajah, yaitu keadaan hak Ta'ala itu zohir di dalam cermin hamba, dan jadilah hamba itu batin. Dan apabila adalah hamba itu waqayah bagi hak Allah Ta'ala pada satu wajah, yaitu keadaan hamba itu zahir iya di dalam cermin hak Ta'ala, maka jadilah hak Allah Ta'ala itu batin. Jadi maksudnya orang nang awam ya, kalau orang nang awam memandang hamba nih bang nang iyanya kan kayak itu pohonnya itulah nang zahir, nang tampak baginya. Sementara hak Allah Ta'ala tersembunyi jadi batin bagi orang awam. Tapi bagi orang nang hawas itu kebalikannya. Alam ini nang batin, tapi hak Allah Ta'ala, alhamdulillah, nyatanya pada Nur Muhammad itulah nang zahir.
Maka ketika mana memandang pohon, kali lagi memandang pohon, dipandangnya Nur Muhammad. Ketika memandang langit, memandang bumi salai, memandang gunung, memandang sungai, memandang lembah. Ya kalau kadi leginya memandang itu seberetan. Ya beretaan pun nothing. Ya kalau nang dipandang hakikatnya daripada sebenarnya daripada masing-masing itu yaitu Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad sudah kita pahami kenyataan daripada zat wajibal wujud. Ya Allah. Jadi disitulah disebut dengan wahdatus syuhud salah. Ya kah satu pandangan. Ya kalau jadi di dalam pandangan kita ada lagi alam. Alam kan ada lagi, bumi kan ada lagi, langit kan ada lagi dan seterusnya. Hakikatnya Allah. Nah itu salah dilatih riyadhah intinya. Ya kan salah. Makanya aku kisahkan sama nah bagi Jim 15 menit 30 menit sebelum guring tukah ya kalah. Nah bagi Jim aku nih kadada ya kah nah, aku nih kadada nang ada Nur Muhammad kenyataan zat wajibal wujud. Berarti kesimpulannya aku nih zat wajibal wujud. Riyadhah kan terus sampai karam, sampai aku kadang lagi, sampai anak-anak huwa aku inya anak huwa aku adalah inya, huwa anak inya adalah aku. Nah itu kok nah anak-anak huwa asalnya mon orang awam aku dia ya kalau inya ini orang awam paham kan? Aku sujud menyembah inya. Ini awam, berarti ada dua di sini, ada aku, ada dia. Karena kan aku nih masukkan ke dia, maka aku adalah dia adalah aku. Ini sampai kayak itu. Subhani, maksudnya aku, hakikat aku dia. Itu jadi lagi salah, bahasa isyaratnya lagi. Karena kayak orang minum kopi, sudah kayak itu levelnya gue naik. Aku dia. Aku adalah dia adalah aku. Nah ini maksudnya. Makanya ujar al-halat ma fi jubai ilallah ta'ala. Tidak ada di dalam jubahku ini melainkan Allah. Ya kalah. Nah itu. Nah coba kok mun kita belajar kimia. Ya kah? Belajar kimia atau stoikiometri. Itu kimia itu salah. Nah ini kadang ngerti orang kampung salah yang ini. Ya Allah. Bila kita melihat satu benda itu terdiri dari komponen yang terkecil. Di dalam benda terkecil, di dalam satu benda itu disebut dengan atom. Nah, atom itu kalau menurut kimia itu kan terbagi, ada proton, iyalah. Ada Newton, tuh Isaac Newton, neuron sal. Ada Newton, ada elektron. Ya no, amunnya salah aja deh, kalau guru kimia juga ya kalau kan terbagi 3 tuh, jadi plus minus ya kan, elektron, proton, neuron. Nah negatron dalam pulang. Nah ketika kita dalami lagi proton, neuron, elektron, ya kalau nang lebih kecil daripada itu apa? Ya kalau rahasianya proton pulang, maka ada memadahkan air, water. Air itu kan saking halusnya, tapi itu perbedaan pendapat lah di kalangan ahli kimia. Nang lebih kecil lagi apa? Energi. Ya kalau sal. Nah, ya kalau energi itu kayak bentuknya. Kada awak, kada tahu loh. Tapi energi itu ada. Jadi nang lebih mikro daripada 3 ini, baik itu proton, neuron dan elektronnya adalah energi. Pertanyaannya Sal, energi itu kelihatan ada? Tidak kelihatan, tapi ada. Oke. Ada yang memadahkan, bukan air kok, maksudku tadi uap. Nah, ya kalau uap itu pulang dihalusi lagi energi dalamnya. Nah, pertama, energi itu kita kada tahu bentuknya. Tapi energi ini yang mempengaruhi terhadap kehidupan, ya kah? Nah, ya kalau kenapa kipas angin ini bergerak?
Karena ada energi listrik. Kayak apa bentuk energi listrik? Wallahu alam. Apakah nang kayak petir gini? Itu lambang PLN. Simbol listrik. Kayak apa? Ya kada tahu. Ini kan mengalir listrik nih. Jika ibarat dikuyak kabel tuh nah, masa masih biasa. Itu menjerujut setronnya. Kayak HP nih. Ini kan ada sinyal, ada gelombang, itu kan energi juga. Ya, gelombang, entah itu transversal atau longitudinal, kedua-duanya itu energi. Pertanyaannya, bisakah kita melihat atau menghayal bentuk energi? Jawabannya tidak bisa. Tapi energi itu ada. Energi ini bahasa Arabnya nur. Walaupun nur itu diterjemahkan oleh orang Bahari itu cahaya. Sini. Sampai sini paham Sal? Nah, karena energi itu kada tahu bentuknya tuh kayak apa, maka bisakah kita sebut energi itu laisa? Bisa jadi. Berarti nang laisa itu energi. Dan ditranslate ke dalam bahasa Arab nur. Maka ilmu kimia itu mengklarifikasi ilmu ma'rifat. Dikonfirmasi itu nah, ilmu ma'rifat itu oleh kimia. Paham Sal? Karena bahasa Arabnya energi itu adalah nur. Karena nur inilah terciptanya segala sesuatu. Kenapa bumi itu ada? Amun kita bertakwan lawan orang ateis Stephen Hawking asal itu karena ada energi. Big Bang itu kan ledakan besar tuh karena akumulasi energi ya kalau sehingga menyebabkan terjadinya ledakan. Dari ledakan itulah terbentuk struktur-struktur planet dan struktur-struktur galaksi di alam semesta ini, yang mana kalau lihat secara keseluruhan, baik itu struktur planet atau struktur galaksi itu berbentuk hu, yang hu itu disebabkan oleh ledakan Big Bang yang muncul karena akumulasi energi. Kira-kira itu kok umumnya kita marah-marah Jepang mungkin bisa dikonfirmasi ya netizen guru. Bahasa bentuk energi pun laisa. Ya kalau laisa tuh not identified, tidak teridentifikasi. Ini terciptanya cahaya. Terciptanya makhluk. Big Bang meledak. Itu kan gara-gara akumulasi energi itu. Udah selesai itu. Meledak jadilah planet-planet, jadilah galaksi-galaksi. Nah, kalau kita shoot dari jauh, nampak planet-planet dan galaksi itu berbentuk seperti wah, kok luar biasa. Kemudian di dalam ilmu kimia dan fisika itu mengkonfirmasi itu ada di dalam hukum kekekalan energi. Berarti energi ini kekal. Nah, tidak terbatas. Tapi kita jangan menuhankan energi ini, maksudnya korelasi gitu. Cuman karena energi ini dibahasakan nur, maka nur ini kekal. Jadi orang kimia itu atau orang-orang ilmu itu seakan-akan memadahkan invisible hand itu kan Tuhan. Kita menyebut Tuhan, Allah sang pencipta. Cuman bubuh itu kan lebih ibadah. Adanya kan apa ngarannya ya istilahnya toh. Ya hanya berkutat di sains saja. Invisible hand jawabannya. Invisible itu kekuatan tangan yang tak kelihatan. Padahal itu kan bagi agamawan itu keluk sebujurnya. Ateis pun secara fitrah umpamanya meyakini bahwa Tuhan itu ada. Tapi itu terkait dengan perdebatan teologis lah. Wah ini salah revisionis kok pengajiannya. The invisible hand melahirkan energi. Dari energi lahir alam. Kita paham Allah tajalli pada Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad tajalli alam. Sebujur di sini titik temu. Titik temu kedua belah pihak di situ. Cuman orang-orang yang belajar versi doktrin kada sampai ke situ kae. Ikam sama di sini di umum gempar karena orang kada terbiasa dengan kajian akademik. Itu menunjukkan kualitas sumber daya manusia saat ini.
Gitulah. Inya orang bodoh terus saya suka gigirin nya usaha. Apa-apa gigir, apa-apa gigir. Mun orang pintar, orang cerdas tuh lebih kulihat lebih arif gitu nah. Ya kalau dan bijaksana dalam setiap menyikapi permasalahan. Jadi paham loh. Jadi kalau kita lihat benda apa-apa tuh daripada atom terbagi 3, ada proton, ada neutron, ada elektron. Kalau kita halusin lagi itu ternyata dari uap. Uap itu kan energi sebetulnya. Kalau kita halusin lagi ya jadi energi. Energi itu kayak apa? Laisa bentuknya. Kita kada tahu, not identified. Tapi energi ini nang kada terlihat di koai. Itu nang nyata hasilnya. Nang merubah alam semesta. Nang merubah segala macam sesuatu, nang membentuk segala macam sesuatu. Itu sesuatu yang kada kelihatan, itu energi. Dan energi. Nah itu salah ya. Dari energi itulah terciptanya berbagai macam hal di alam semesta ini. Dan energi ini menurut para ilmuwan berasal dari not identified. Sesuatu yang tidak kelihatan, invisible hand, tangan yang tidak kelihatan. Tangan yang tidak kelihatan itu oke, anggaplah variabel X melahirkan energi melahirkan ya macam-macam ini. Maka itu dikonfirmasi zat wajibul wujud yang laisa kamitslihi syai'un itu tajali ke Nur Muhammad, dari Nur Muhammad itu tajali seluruh alam semesta. Terkonfirmasi. Maka orang-orang, kalau orang ilmu pengetahuan mungkin akan berkata segala sesuatu ini ada karena energi. Kita bang segala sesuatu ada karena Nur Muhammad, kada salah. Berarti hakikatnya Nur Muhammad, hakikatnya energi di luarnya. Nah, selesai kok. Jadi di situ ada titik temunya. Nah, kan kayak itu. Wah ini versi modern. Ya, kada mungkin kok di arisan aku ngupas ini kan. Ya. Oke, kita hapus. Ya, gigir lah. Nah, jorak. Ya memang ada kaitan. Maka itulah ciri-ciri orang nang. Jadi kene gunai. Jadi kene. Ada perbedaan kualitas manusia di dunia ini. Kalau orang pintar, orang cerdas, itu yang dibicarakannya sehari-hari itu ilmu. Orang cerdas. Ya kalau orang jenius, itu ilmu aja. Coba kamu Stephen Hawking tuh pastinya ya macam-macam lah. Bila bertemu kawan dibahas tentang macam-macam, pasti kayak itu ilmu. Nah, itu kalau gon. Tapi kalau orang setengah pintar, orang sedang, ini akan bahas hal-hal yang sifatnya sosial, kondisi sosial di masyarakat. Itu orang-orang yang sedang, misalkan, wah kayak apa nih harga cabai naik, ini mikiran kebutuhan hidup, bukan berarti hina itu, kada, tapi itu kan sedang. Nah kayak kita ini sedang, kita rencang bicaraan sosial. Jadi kita pun mengakui diri kita pun bukan orang jenius juga, orang yang sedang. Tapi kalau orang bodoh itu membicarakan kebutuhan membicarakan keburukan orang lain. Orang bodoh karena hendak bicara ilmu inya kada bahan, hendak berbicara sosial inya kada mampu menganalisis. Jadinya paling kemampuannya keburukan orang lain. Itulah orang bodoh. Di mana letak pembicaraan kita, di situ kualitas kita. Jujur saya ini membicarakan ilmu kada bahan, akan di bahan. Sekolah aja kada. Maka kalau orang itu berada pada posisi bodoh, maka pembicaraannya adalah keburukan orang lain. Ya gibah. Ya itu, begitulah. Nah, kira-kira itu orang yang cerdas di kampus ilmu aja dibicarakan. Nah itu, jadi kita tuh berada di level mana? Oke. Nah masalah itu kan banyak orang-orang nang levelnya tuh membicarakan keburukan orang lain. Ketika diberikan satu informasi yang berbeda dengan doktrin yang ia yakini selama ini, lalu ia memadahkan ikam perusak agama, ikam ajaran sesat, dikit-dikit tuh ya bakal viral. Bahkan kok sekedar ujar, bayangkan ujar aja,
Ujar guru ini kayak ini, kada aja guru kami kayak itu. Nah kenapa? Belen pada ujar guru kami di anu. Han, inya kada tahu kah sama pada ujar. Itu kan pasti sebelumnya bila kawan tuh kadida digibahnya. Ya itu tuh kayak itu kualitas orang tuh. Ya. Paham kalau kok ngeri. Sekarang di mana posisi kita? Coba kita takon nih. Ada kau melihat di YouTube kekanakan ditakon nih. Sebutkan negara-negara Eropa. Garut, nah. Ya kalau kok bahkan kalian kada bisa baca loh anak SMA ya begitu. Kalian kamu kada coba kalian. Ya mudah-mudahan lah kita tuh anak-anak kita tuh generasi yang cerdas ya kalau. Ya kalau kok itulah. Apa nilai ya pasti nilai itulah pokoknya. Nyambung lagi guru. Iya nyambung. Jadi korelasi antara kimia dan ilmu ini ada. Nah, contoh, ada pulang kita harus menerima apa yang sesuatu yang baru. Misalnya ada orang bilang ini, jangan-jangan ilmu kimia itulah ilmu sihir. Nah, bisa itu. Karena dahulu ada orang dalam kitab Risalah Mu'awanah itu ditulis oleh Habib Alawi Al-Haddad, Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad. Ada orang datang hendak belajar ilmu kimia kepada seorang syekh. Lalu ujar syekhnya, "Kada usah kamu belajar ilmu kimia." Ujar syekh itu, oke? Nah, ikam belajar lawan aku dahulu, karena aku bimbing irid amaliyah dan seterusnya. Dalam riwayat 1 tahun orang itu berkhidmat kepada syekh tersebut, berkhidmat. Setelah 1 tahun berkhidmat, lalulah orang ini menimba banyu saleh di sumur. Begitu banyu nang di sumur itu ditimba, tiba-tiba jadi emas. Timba pulang banyu jadi emas. Timba pulang banyu jadi emas. Salah ya? Maka ujar syekhnya, nah ikam kada perlu lagi belajar kimia. Sebab engkau sudah bisa, ya kalau dan rasap di dalam tubuhmu itu kimia. Ya kasal. Ternyata seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan dan dasar bujur. Ketika ini dicampur ini, mungkin struktur unsurnya berubah jadi ini dilebur jadi emas. Mun di zaman bahari misalnya anggaplah besi, mungkinlah dilebur apa-apa tuh jadi emas. Di zaman bahari itu merubah besi jadi emas sama dengan sihir. Ya kalau tapi sekarang ya kalau besi dilebur diproses jadi emas, itu kimia. Jangan-jangan ilmu kimia itulah nang sihir dibuatnya, nang diajarkan oleh malaikat Harut dan Marut ketika turun di negeri Mesir, Babilonia. Ini juga kan kayak distrik ini menyampaikan ini kada incaran ya kalau. Walaupun 3.000 orang nah hadir di sini, lawan malaikat maksudnya, lawan bangsa jin. Maka ada pemikiran itu, lalu di dalam pemikiran itu pulang kenapa ilmu sihir haram? Berarti maksudnya ilmu sihir dalam kolom kimia yang melalaikan kita kepada sang pencipta. Nah, itu hukum tuh berkembang, tinggal pertanyaannya open minded atau kada, gigiran atau kada menerima statement ini. Kadang-kadang kita ini gigir katujo, menyalahkan katujo, membaca kuliah. Itu masalahnya, itu problem salahnya. Belain sedikit aja, wirid belain. Kenapa aja? Orang kada kayak itu, guru kami kayak ini, ya coba mau dipikir-pikir ya kalau coba orang-orang orang-orang berpikir cerdas kita salah. Ya kalau salah. Menurut orang berpikir cerdas kan Islam kan luas. Mulai daripada Pak Niger luar biasa. Mulai daripada timur sampai ke ujung Afrika, Maroko tuh. Mungkinkah nang seluas itu, nang 1,9 miliar jumlah manusianya itu, satu pendapat dalam setiap penetapan hukum? Amunnya satu pendapat, betapa bodohnya orang Islam. Kenapa? Karena kamu pikir kok seragam. Nih salah ya. Mulai dari Afrika bagian barat sampai timur Oseania. Di Amerika pun ada, Amerika Utara. Di Amerika Serikat itu kan 3 juta lebih itu Islam. Satu pendapat aja berarti kada bisa berkreasi kah orang Islam?
Betapa bodohnya. Nah ada, dan kebanyakan orang Islam tuh kayak itu. Pantas 12 abad kada maju Islam kayak itu pikirannya. Nah maka kita ubah kok. Ya kalau harus berpikir cerdas. Ya kalau hendak agama kita, agama Islam itu maju, maka orang-orang Islam tuh harus open minded salah. Tapi ini berat kamu. Ya kalau salah, jangan berpikir bebas keburu aja. Kayak paharat, ya bukan paharat, ya open minded aja. Dah, clear gitu. Ya kalau salah, jadi kita nih di mana lapak-lapak kita berpandiran di situ mencerminkan kualitas hidup kita. Bila orang cerdas selalu bicarakan ilmu. Bila orang bodoh hanya bicara ilmu karena kawa karena deban. Apa yang dibicarakan ilmu cakap deh. Membicarakan fenomena sosial kada kau menganalisisnya kada mampu, maka mau kada mau secara teks saya lihat tujuh kawin pulang, tujuh berhutang pulang, itu jadi bahan pembicaraan saudara sekalian. Ya kalau salah itu salah ya. Nah oke, Gon. Oke, lanjut. Maka engkau katalah hai Salik pada sekalian yang maujud yang ada ini, yang dizohirkan ini barang yang engkau kehendaki dengan segala iktibar yang bersalah-salahan. Jikalau engkau kehendaki maka engkau kata yaitu makhluk yang zohir ia di dalam cermin hak Allah Ta'ala dengan iktibar keadaan hamba itu wakayah akan wujud hak Allah Ta'ala, yaitu artinya pandang banyak di dalam yang satu, syuhudul kasrah fil wahdah, memandang nang banyak di dalam yang satu. Nang banyak itu makhluk, nang banyak itu beda-beda entitasnya. Kita pandang dalam satu hakikatnya. Nur Muhammad hakikatnya pulang zat wajibal. Oh, itu salah. Itu zikir sir salah. Zikir nang kada ketahuan itu. Ikam sama menjaga subhanallah subhanallah. Orang masih tahu atau masih tahu? Mau jorang apa? Jorang sit jorang. Bejikir. Soalnya kada bang sombong lah bejikir. Alhamdulillah sehari itu 1000 kali seorang salawat. Ini seorang ngopandar kada sombong kada. Bukan hendak berkisah, bukan hendak bertampai, bukan hendak berhagap. Cuman supaya kamu tahu, jangan gitu. Kada hendak bertampai, kada hendak berkisah, kada hendak apa beragak. Tapi supaya kamu tahu. Itu kan definisi yang sama. Definisi yang sama. Aku kada asma, aku nih asma, ya. Tapi sesak napas rancak, kan cerdas ke orang itu. Nah itu kan ya apa ya kami pandir apa? Nah itu kan, aja, haram belajar tasawuf tuh aja. Membunuh bang belajar apa? Belajar ilmu supaya tawaduk, supaya kada lagi memandang dunia. Oh. Itu sama kayak kamu pada aku nih kadang kena corona, cuman kena nangganas pada corona COVID-19. Nah itu sama tuh. Ya dah iya kan ya terserah kamu jadi kamu dapat apa itu dua bandanya. Ada kisah kan kok, kisah orang berdebat nih karena kada tahu istilah berdebat. Ya kalau berdebat akan satu benda kok ya kalau ditakunilah oleh orang salah ya, oleh orang. Nang ini iwak apa? Nang sebat pintit. Nang sebat bang lele. Nah kan gitu salah. Lele ini pintit, bukannya beremang kau. Ini lele ini. Di mana-mana orang tahu ini lele. Ini pintit. Ya, lele pintit, lele pintit, lele pintit. Ini sama aja. Anak ikam sambat lele itu juga bendanya. Anak ikam sambat pintit. Iya itu juga bendanya. Ya kalau nah udan izin silaturahim lewat online juga. Ya mudah-mudahan secara fisik ya kalau karena kita ya Allah. Ya mudah-mudahan kita diberikan hidayah untuk tetap istiqamah ya di dalam mengikuti episode demi episode pengajian kita. Amin. Aduh ya Allah. Lanjut kalah. Jikalau engkau kehendaki maka engkau kata yaitu makhluk yang zahir dalam cermin hak Allah Ta'ala.
Oke, udah telah artinya pandang yang banyak dalam satu syuhudul kasrah. Syuhudul kasrah fil wahdah. Kata Syekh Suhaimi qaddasallahu sirrahu. Sebab didahulukan i'tibar ini karena lebih sukar pada memahamkan ia kepada segala akal orang awam. Paksa diberikan contoh. Karena akal orang awam ini akal standar kok. Nah, jadi kalau dalam istilah ilmu tauhid itu kan IQ itu dibagi dua. Kalau dalam ilmu psikologi itu mungkin banyak lah, ada jenius, ada cerdas, ada normal, ada ya kalau dalam ilmu tauhid itu kan hanya dua aja. Ada orang nang ngarannya istilahnya tuh yang bisa membedakan baik dan buruk. Nah, bakal ada orang nang cerdas kan yang bisa menganalisis. Nah, itu ya jadi bagi orang nang awamnya agak sulit, paksa dimisalkan, dibuatkan perbandingan. Nah, Gon, karena itu, kenapa dalam kitab Darun Nafis itu dipadahkannya tidak ada yang dapat mengakses tauhid zat Allah kecuali Nabi Muhammad. Jadi otak manusia ini kadang mampu mengakses zat Allah. Kenapa? Karena otak kita ini bekerja dengan rasio. Kan rasional kah, irasional kah? Ya kalau masuk akal itu rasional. Irasional itu tidak masuk akal. Walaupun definisi ini kurang tepat sebujurnya. Kenapa? Karena arti rasio sendiri, arti rasio itu adalah perbandingan. Nah, jadi perbandingan ya, kalau kita tuh hanya bisa membandingkan antara yang satu dengan yang lain. Sementara zat Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Maka secara otomatis zat Tuhan mustahil dirasiokan karena entitas yang tidak bisa dibandingkan. Contoh, ciri-ciri rasional itu sifatnya konsisten dengan pola yang ada. Jadi rasional itu pertama, ini salah apa pulang ilmunya, terpola. Ya kalau yang kedua konsisten. Kan konsep rasional itu kan kalau terpola, ada polanya, dan yang kedua konsisten. Contoh, gajah masuk kulkas. Ini tergantung definisinya. Misalkan yang dimaksud gajah itu ada kalau nang ngarannya tuh nang gambar gajah nang itu yang yang biasa dibuat dalam kulkas tuh mungkin aja. Nah, cuman gini, mungkinkah gajah masuk kulkas? Anggaplah gajah bujuran. Jawab kita kada mungkin. Kenapa otak kita tuh mengatakan kada mungkin? Sebab terpola di dalam otak perbandingan antara ukuran gajah dengan ukuran kulkas. Ukuran kulkas halus, ukuran gajah gonal. Maka dalam pemikiran kita, dalam rasio kita mustahil benda nang ganal ini bisa masuk ke dalam satu tempat yang kecil. Hitungannya rasio. Maka yang rasional adalah gajah kada mungkin masuk kulkas. Nah, itu maksudnya logika tuh konsepnya ya rasio. Kita itu dalam menganalisis pasti sifat analisis tuh perbandingan. Pikiran apa? Kamu menganalisis apakah pasti dasar utamanya adalah membandingkan. Dengan pola yang sama kita bandingkan sesuatu yang lain. Paham lah toh. Nah, itu kan punya ayo kayak ini yang di Masjid Al-Qadar kan tumbar alam. Waduh, joran sing penting sembahyang kusyuk aja. Ya bujur juga. Ya kalau malah kada kusyuk gini. Nah, sifat rasional itu karena rasio itu perbandingan, maka dia harus punya dua sifat. Pertama terpola dan yang kedua konsisten. Bila kada konsisten itu kan masuk akal. Contoh, buktinya itu api panas. Tangan kita luyuh. Berarti perbandingan kekuatan tangan kita ini kada kawa melawan kekuatan api. Tapi kadang-kadang yang di luar konsisten ini terjadi. Nabi Ibrahim dibuat dalam api kada luyuh, rantai yang luyuh.
Coba rantai aja lo yo. Logikanya bulu-bulu Nabi Ibrahim, rambut-rambutnya pasti lo yo. Sebab kita sudah termasuk di dalam rasio otak kita, rantai itu lebih kuat daripada rambut. Tapi faktanya rantai yang leleh, rambut satupun tidak ada yang leleh. Berarti yang berlaku apa? Di luar perbandingan. Ya, kalau irasional itulah disebut dengan khawarikul adat. Jadi yang adat sesuai adat itulah masuk rasio, yang di luar adat itulah irasional. Sementara Tuhan kadang-kala dibandingkan dengan apapun, berarti Tuhan itu di luar rasional. Apakah Tuhan itu irasional? Kada juga. Jadi kadang-kala dibandingkan. Maka berbicara tentang Tuhan, lihatnya dalam kitab. Pasti ditekankan keyakinan dalam hati. Adapun logika alur pikir itu hanya untuk menguatkan hati. Ketika logika itu bertabrakan dengan keyakinan hati, tetap dimenangkan hati. Cuman tetap aja logika itu tetap dimainkan. Tapi bukan untuk mengakses zat, tapi mengakses sifat. Ya kalau dalam sifat 20 tuh alur pikir. Ya sifat, bukan zat. Zatnya bang di luar ini. Nah, ini bukan satu pihak dengan guru gembul lah. Faktanya memang kayak itu. Faktanya memang kayak itu. Bila ada orang memadahkan Tuhan yang disembah itu, zatnya itu bisa dirasionalkan, berarti kita menyembah Tuhan, menyembah makhluk. Artinya zat yang ia sembah itu bisa dibandingkan. Ada bandingannya. Padahal Quran 2 ayat laisa kamitslihi syai'un. Quran surah ayat 11. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak sesuatu pun yang sebanding dengan Tuhan. Maka Tuhan itu di luar rasio. Jadi kada usah mencari zat karena di luar ini. Sementara otak kita kemampuannya membandingkan. Bila kita tetap mengarasi yang rasional harus bisa mengakses yang irasional, hang otaknya nih, perangkatnya nih hang. Ya mau tuh stres. Ya kalau ini salah ya. Wah, rame nyala malam ini lekola. Nah. Dah. Tapi apakah Tuhan bisa diilmiahkan atau kada? Wah, pertanyaan rame nih. Tergantung pemahaman ilmiah. Sebujurnya antara guru gembul dengan Ustaz Muhammad Nuruddin itu beda definisi ilmiah aja sebujurnya. Jadi sebujurnya dialog itu kalau kau melihat jago gini. Ya bujur bang, Ustaz Nuruddin banyak membawa kitab. Guru gembul kan kadang membawa apa-apa. Hanya saudara logika saja. Sebetulnya jadi yang disepakati itu ilmiah itu apa? Ternyata antara guru gembul dengan Ustadz Nuruddin itu beda sudah. Beda dalam memahami apa itu ilmiah. Ya ada risuk debat itu. Karena definisi awal aja itu kan disepakati. Guru gembul memadahkan yang dimaksud dengan ilmiah itu ada sesuatu yang bisa diverifikasi. Ya kalau diverifikasi secara faktual. Ya kalau ada bendanya, ada wujud, ada bentuk fisiknya. Ya Tuhan kan bisa. Jika ilmiah kayak itu sepakat, Tuhan kan bisa diilmiahkan. Kan ya kan masalah. Jadi yang aneh itulah netizen yang geger ini. Wah Jako ini yang debat ini dua orang intelek. Tapi nama analisis nyaran bebas bang baik. Ya kalau tarung bebas nih kan penonton nama nilai yang ada yang kompeten, ada yang kada, ada yang menghina, ada yang mencaci antara aduh. Makanya Islam tuh udah maju baik. Karena kebanyakan orang kita tuh kata cuma mencaci. Nang beda sedikit aja dicaci salah. Kadang kayak itu agama. Ya kalau salah. Pertama, wah ini lain. Pulang gue nih kisahnya nih. Kita nih beragama itu jangan doktrinal, paham lah. Jadi nang bahari-bahari tuh kayaknya pasti kayak nang bujur. Bila ada nang belain pada kita, langsung kita tolak. Ya ada kayak itu. Wow bang belain, nah boleh
Jangan juga kita menolak kecuali kita ada hujahnya. Kan kayak kita menolak itu. Aku sebetulnya dari awal tuh menerima asalnya. Maksudnya artian satu pemikiran baru kita uji dengan dalil. Jadi kadang-kadang orang ini datang pemikiran langsung ditolak. Karena alasannya karena kada sama. Padahal bujur datang pemikiran bukan langsung diterima, diuji dulu, bukan langsung ditolak juga. Diuji dulu dengan dalil. Bila tidak tahan uji, hanya ditolak. Nah, beda kalau salah. Nah itulah salah. Ya berat bang ini kok ay. Makanya tuh. Bayangkan abad ke-16 orang Eropa atau kada kenal mandi. Kok sekarang lebih maju daripada kita? Ya begitulah. Makanya lihat ya orang-orang yang kayak itu pemahamannya. Yang penting sembahyang. Ya aku udah menyatakan juga itu ibu jujur aja bang itu cuma jangan kayak itu aja jadinya. Nah, tergantung kita hendak maju atau kada. Motivasi kita malam belah itu. Kali dia tulis di kitab dong. Kata Syekh Suhaimi Qaddasallahu dan seterusnya. Dan jika engkau kehendaki maka engkau katakan dia itu hak Allah Ta'ala. Artinya rupa yang zahir ia pada cermin makhluk dengan iktibar. Keadaan hak Ta'ala itu wakayah akan hambanya. Yaitu pandang satu pada banyak. Ini kayak perlu dijelaskan intinya yang kisah nang bercermin semalam itu bang. Syekh Siti Jenar bercermin. Nah alam ini cerminan Tuhan. Dah kayak itu. Jadi kita baca terusnya nih. Dan jika engkau kehendaki maka engkau katakan dia hak Allah Ta'ala pun dia makhluk pun ia dengan iktibar tiap-tiap satu daripada keduanya di dalam cermin lain serta ketiadaan tamyiz akan dua cermin itu karena bahwasanya segala iktibar itu sabit ia di dalam ilmu hak Allah Ta'ala yang ada yang mengubahkan ia oleh cenderung pada segala wajah itu. Intinya kayak aja alam ini iktibar. Kenyataannya zatnya ialah yang laisa kamislihi syai'un. Baca terus coba. Kayak itu ya, sama aja. Dan jika engkau coba tamat deh misalnya misalnya. Dan jikalau engkau kehendaknya maka engkau katakan dia bukan hak Allah Ta'ala itu pada tiap-tiap wajah dan bukan makhluk itu pada tiap wajah dengan iktibar. Beda antara dua cermin itu pada satu wajah dan yaitu wajah yang membedakan ilmu itu kepada zat. Kata Syekh Abdul Ghani An-Nablusi Qaddasil Rahu, bermula murad keadaannya itu bukan ia hak Allah Ta'ala pada tiap-tiap wajah itu, tetapi ialah adalah iktibar hak Allah Ta'ala pada wajah keadaannya mawujud fakat, dan murad keadaannya bukan ia makhluk pada tiap-tiap wajah itu, tetapi adalah ia itu dengan iktibar makhluk pada wajah keadaannya berupa jua. Intinya pada makhluk tuh iktibar Allah Ta'ala. Iktibar tuh bahasa lain daripada hakikat. Tuh lafaz yang mutaradif bersinonim aja. Kayak muhdas, munsya, muhtaro, makhluk. Itu sama. Jadi ini ada itu muhdas. Itu munsya, muhtaro atau berubah atau makhluk itu sama. Ya itu juga artinya. Hadas, muhdas. Ya kalau ini mau kadim ke muhdas, kayak muhdas itu ya sama aja makhluk artinya. Dan seterusnya. Banyak lagi ngene. Banyaknya leh. Nah, dan jika engkau katakan dia dengan heran tercengang pada yang demikian itu, yaitu engkau kata tiada diketahui mana yang zahir mana yang batin, karena yang zahir daripada cermin itu menjadilah ia batin dengan iktibar keadaannya dari cermin dengan tilik yang lain. Mun orang sudah karam, nah kita bercermin, ini cermin ya Allah. Di cermin tuh nampak kita, mun kita belum karam tuh masih itu bayangan kita. Mun orang karam seakan-akan nang di cermin tuh menunjukkan nang ini juga. Jadi seakan-akan kali lagi mana Tuhan mana makhluk ini inya bertahan. Nah itu paham masalah. Jadi kalau sudah orang itu karam, maka sudah
hilang batasnya. Mana ia, mana Tuhan, mana makhluk. Nah, seakan-akan tidak ada. Itu pernah ada. Nur Muhammad kenyataan zat wajibal wujud. Jadi di mana kok letak riadah itu? Riadahnya itu di Nur Muhammad aja kok anaknya. Nah, pandang bertaan Nur Muhammad. Dengan catatan Nur Muhammad itu sudah kita pahami dah hakikatnya zat wajibal wujud. Paham Agon? Yang penting hakikat Nur Muhammad itu zat wajibal itu sudah diketahui dah. Selesai dah. Maka cukup pandang Nur Muhammad. Sebagaimana kita memandang kain ini hakikatnya benang. Kita pandang benang. Benang itu sudah kita ketahui bahwa hakikat benang itu kapas. Memandang di benang pun cukup karena Allah tu zat, laisa Nur Muhammad itu kenyataannya, sifatnya. Nah, ya kalau kayak aja orang Allah tuh Tuhan, firman itu Nabi Isa. Sama aja tujuannya. Nah, ya kalau nah, ya ada apa-apa. Kita open minded aja masalah itu. Yang debat-debat nih Bang. Nah, itu bisa kelas bawah tuh, nggak ada tahu hakikatnya tuh. Ya Allah, begitulah lah. Maka apabila engkau kenal dan engkau ketahui akan segala perkara wajah ini, maka telah bagimu hai salik yang dituntut oleh tiap-tiap seorang daripada segala orang yang muttaqin akan martabat wujud dengan iktibar zatnya dan zuhrurnya. Dan jika ada yakin itu melazimkan bagi tahdid, maka tidak mengapa yang demikian itu. Dan dalil yang mewujudkan tahdid itu tiada mengapa atas hak Allah Ta'ala. Jikalau tiada tahdid harus bagi Allah Ta'ala, niscaya tiada mengkabarkan segala rasul itu dengan tahwil, yakni yang warid daripada Allah Ta'ala pada hadrat zuhrohnya dengan bertahwil hak Allah Ta'ala itu pada segala rupa. Oh ya Allah, jadi dengan tajli Tuhan itu pada segala rupa. Itu dalil-dalil. Jadi teks-teks narasi di bawah itu hanya memperkuat aja. Maka kata kuncinya teguna itu di bawah itu. Dengan bertahwil hak Allah Ta'ala itu pada segala rupa. Tapi nang rupa itu bukan Allah. Tapi rupa itu hakikatnya Allah. Kan kita ketahui kain itu lain kapas. Bentuk kain itu beda dalam bentuk kapas. Dan kain bukan kapas. Bujur kalau ini supaya kita kadek kebablasan juga. Karena mengaku aku Tuhan berarti kan dosa lagi. Nah kan sekiranya ada kebablasan itu. Cuman antara kain dan kapas itu ada lain. Karena hakikat kain itu adalah kapas. Paham? Nah itu dia sana kain. Nah, cuman jangan kebablasan. Maksud kebablasan nih kalau bahasa karamnya cil nukar kapas. Ternyata orang menjual baju. Hakikatnya beritahu kapas. Kalau ya kan mau lulut gini itu. Artinya aku kayak ini Pak. Walaupun kita karam di Nur Muhammad, tetap jangan sampai melupakan syariat. Ya kalau kita ke pasar salah. Begentunganlah baju, selawar, ya kalau apa macam-macam itulah baju, selawar macam-macam. Nah, ya kalau ya begentung ada tapih, ada sorban, ada kopiah, ada kaos kaki, macam-macam tuh begentungan deh. Kan kita ketahui hakikat berarti ya kapas juga. Itu cukup dalam wahdatus syuhud, dalam pandangan. Tapi karena nang bertindak tanduk ini adalah badan awak kita, jasad, maka nama atur jasad apa? Syariat. Tetap baik kita lawan tukang baju itu pada cil nukar baju ini, cil nukar selawar gini. Jangan sekali-kali ilmu batin itu dikeluarkan. Cil, nih kapas nang dijapai selawar lepis nih tangan kapas. Cer, ini kapas 505 nih aja. Berapa? Biar acaranya, ikan pun salah-salah. Tersinggung pedagang. Apanya pedagang jualan muka baik kah? Ini selawar larang nih, lain selawar murahan ini cai. Ikan sama ya menghina jualan kuma nyamakan jualan kulon kapas. Kan kayak itu kok. Paham lah. Dalam bertindak jasad itu ya harus sesuai dengan peraturan jasad fikih. Maka itu kita ulangi nang semalam. Man tafaqaha
Ya kalau bigairit tasawufin. Nah, ini apa artinya salah? F strip T. Oh, ini kita bahasa ya. Mantapakaha bigairit tasawufin fakat tazandaka. Ya. Ini rumusnya F tanpa T. Wah, ini kan belajar fisika juga nih. Punya keterangan F adalah fikih atau syariat. Ya kalau T adalah tasawuf atau hakikat. Nah kan guru fisika sama bener sama itu. Bila F tanpa T maka Z hasilnya. Z zindik. Formulanya salah. Man tafaqaha, barang siapa yang fikih melalui bighairi tasawufa faqat tazandaka, berarti zindik. Paham? Lanjut. Yang kedua, number 2 salah. Wa man tasawufa bighairi tafaqaha, tasawuf tanpa man tafaqaha bukan, ini salah. Man tafaqaha begitu fakat tapasaka. Nah, tetap fasik. Salah akuan. Kasihkan Bang. Maka di sini F-nya nih fasik. Ini relat nah. Salah. Yang zindik tuh di sini. Ya. Jadi kalau orang fikih melulu tanpa ada tasawuf, man tafaqaha bighairi tasawufin. Berarti kalau F tanpa T, fakat tafasaka. Nah, F dia mungkin kita ulah rumusnya FS kok. Nah, kok ada buku fisik, buku bercatat tuh Bang. Nah, fasik. Adakah orang belajar ini le? Ini sistem periodik unsur jatuh di dalam kimia ya kalau golongan 1 sampai golongan 8 doh. Nah, jadi man tafaqaha bi ghairi tasawufin faqat tapasaka. Siapa orang fikih melulu tanpa ada tasawuf maka orang itu fasik. Ibadahnya sia-sia, sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran namanya kok nothing. Tapi waman tasawuf, cuma tasawuf mulu bi ghairi tafaqaha faqat tazandaka. Z. Maka Z ini zindik. Bila T tanpa F, Z. Tasawuf melulu. Fikih kali pendidikannya. Ini aja. Arak ini kan memandang. Nur Muhammad di dalamnya. Akhir diminumnya zindik orang tuh. Maka sama yang menghina syariat. Menyekam pandangan batin tuh kau mahafaz syariat. Apa Nabi membawa syariat? Karena fikih, karena nama atur jasad nih. Nang salahnya itu salah. Orang memasukkan T ke dalam jasad. Siwah. Kopiah dipakai di kepala bojor. Kopiah dipakai di betis. Berarti ilmu tasawuf dipakai ke dalam ilmu jasad. Ya siwah. Kadang meletakkan sesuatu pada tempat. Itu zalim ngarannya. Nah, bila tasawuf melulu tanpa fikih fakat tazandaka. Bila fikih melulu tanpa tasawuf fakat tapasaka. Fasik orang itu. Mbak Bang nang bujur kayak Pak waman jama' bainahuma. Barang siapa yang menggabung keduanya fakat tahaka bla T plus F sama dengan H. Nah, HQ lah ini ZN. Bila waman jama' bainahuma. Barang siapa yang memakai tasawuf dan memakai fikih fakat tahaqqaqa, maka dialah orang yang benar. Oke salah. Inilah kita harus kayak itu cara kita memahami dalam setiap ilmu agama. Oke, ada yang ditanyakan sanak-sanak? Kita akan lanjut pada kitab yang kedua. Nah, kita cukupkan sampai di sini dulu. Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Taqabbalallahu minkum.